agar di dalam pujian penyembahan kami dapat mengalami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, supaya pujian penyembahan kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang hadir diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama Bapak Ibu kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Mari bersama nyatakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, tak kuatku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, saya mengajak kita berdiri. Kita ulangi pujian ini. Nyatakan, Bapakku datang dan menyembah-Mu di sini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama nyatakan, tak
perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari sama-sama datang sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, dimuliakanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Kami menyembahmu Yesus, kami menyembah Engkau, Allah Abraham, Allah Israel. Kami memuji Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, nyatakan pujian penyembahanmu kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dan menikmati puji-pujian kita. Sebab bagimu, sebab bagimu, oh Tuhan, inilah kami memuji Engkau, kami menyembahmu Yesus. Engkau menilik hati kami Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami anak-anak-Mu. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu sinar-Mu menyinari kami. Dan kami rindu kami ada di dalam hadirat. Kami mau merasakan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersama-Mu. Mari sekali lagi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Nyatakan, ku ingin tetap di sini.
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sekali lagi nyatakan dengan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Mari sekali lagi, sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap, oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi dengan iman nyatakan, ku ingin tetap di sini, haleluya, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu rindu terus memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan dan mazmur kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu, dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah kebenaran dan kota perlindunganku, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Jemaat Tuhan saja katakan, mau. Amin. Hatiku mari sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya bahwa kita hadir pada pagi hari ini, kita rindu menyembah Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita mau nyatakan pujian, nyanyi bagi Dia. Kita mau menari bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Angkatlah suaramu, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan,
bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup sekarang. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sekali lagi nyanyi bagi Dia. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tenangkan hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita rindu selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita mau melayani Tuhan sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu, buka hatimu. Sebentar kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, tak pernah ku sesali mengiring Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi kita ulangi pujian ini, Bapak Ibu, nyatakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku. Saya mengajak kita berdiri, kita ulangi. Melayani, amin. Mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kepada hambanya diserahkan. Melayani, mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lagi sama-sama melayani, mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Itu yang menjadi iman kami, Tuhan. Itu yang menjadi penyemangat kami untuk melayani-Mu, mengikut Engkau. Oh, kami mau sampai akhirnya kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami yang setia mengiring Engkau. Dan pada pagi ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Waduh, nih. AC-nya mantap sekali ke saya nih. Ya, Bapak Saudara kasih Tuhan, kembali kita boleh berkumpul bersama-sama ya. Suatu sukacita tentu bagi kita, suatu kesempatan yang luar biasa kalau kita orang-orang percaya Bapak Saudara Tuhan. Kita akan meresponin kebaikan Tuhan ini. Kalau kita hari ini bisa ada, kalau kita orang percaya pasti kita berkata, ini semua karena kebaikan Tuhan Bapak Saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya membahas kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana kita merespon keadaan kita. Merespon keadaan. Tentu Bapak Sam Tuhan, ada banyak orang caranya merespon keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Apalagi itu keadaan yang tidak baik. Nah, di sini kita perlu belajar bagaimana sikap kita orang percaya merespon keadaan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Merespon keadaan kita yang tidak baik-baik saja. Seperti yang dikatakan lagu Judika. Aku tidak baik-baik, nggak baik-baik, sedang tidak baik-baik. Saudara kasih Tuhan, ini penting. Karena Bapak Tuhan, banyak orang merespon keadaan itu
keadaan yang tidak baik ini, ada yang melakukan secara negatif, ada yang melakukan secara positif. Nah, kita orang percaya tentu harus belajar bagaimana cara kita menghadapi keadaan yang tidak baik, masalah. Karena bersama Tuhan, walaupun kita orang percaya, tidak luput dari masalah. Tidak luput dari pergumulan. Sebab pergumulan itu, keadaan inilah yang kadang membawa kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak lagi kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita bertanya orang yang dulu semangat melayani, yang dulunya membara melayani, tapi seiring waktu tiba-tiba kita tanya, sekarang tidak melayani lagi. Bahkan kita melihat hidupnya sudah mulai tragis, kasihan gitu. Udah jauh dari kehidupannya yang dulu. Bahkan lebih jahat lagi. Kalau kita bertanya kepada orang tersebut, dia akan berkata, ada alasannya dia melakukan hal itu. Tidak mungkin tidak. Karena setiap orang kalau kembali ke masa lalunya, bahkan lebih jahat lagi, orang-orang percaya tentu punya argumen sendiri. Walaupun argumen itu bisa masuk akal kita, tetapi bagi firman Tuhan itu tidak menjadi kompromi. Karena memang firman Tuhan mengajari kita menjadi tangguh, menjadi kuat di dalam menjalani hidup ini. Walaupun kita menghadapi masalah, walaupun kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, Tuhan mau kita tetap teguh. Karena masalah itu, pergumulan itu merupakan suatu ujian kepada kita, Bapak Saudara. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Yusuf, Bapak Saudara Tuhan. Kalau kita tahu Yusuf adalah seorang yang baik. Dia adalah anak kesayangan dikatakan dari Yakub. Karena dia dan adiknya Benjamin datang dari wanita yang dikasihinya, yaitu Rahel. Kita tahu cerita ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan sampai akhirnya karena kakak-kakaknya, abang-abangnya tidak senang kepadanya karena dia merasa dianak emaskan oleh bapaknya. Akhirnya dia dimasukkan ke sumur, mereka ingin membunuhnya tetapi karena ada beberapa kakak-kakaknya yang tidak setuju akhirnya dijual ke Mesir. Dan di Mesir dia menjadi pembantu atau pelayan daripada Potifar. Dan keadaan itu Bapak Tuhan tentu membuat pada saat di rumah Potifar ini dia difitnah dan akhirnya dipenjara. Setelah dia dipenjara, Bapak Tuhan, di sana dia mengalami kasih juga dari kepala penjara sehingga dia diberikan kekuasaan. Karena dia memang orang baik dan karena dia masuk penjara karena difitnah. Setelah itu Bapak Saudara kasih Tuhan, ada satu mimpi yang mimpi oleh Firaun dan dia bisa menerjemahkan mimpi tersebut. Singkat ceritanya Bapak Saudara boleh membacanya nanti kembali. Dan di sana dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada masa itu. Bapak Saudara kasih Tuhan, ternyata di tanah Kanaan saudara-saudaranya dan bapaknya mengalami kelaparan. Dan sehingga anak-anaknya lah Yakub disuruh pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Nah, Yusuf di sini bercerita kayaknya dia kenal dengan saudaranya ini. Maka untuk meyakinkan kembali kedatangan supaya keluarganya datang kembali ke Mesir, dia menahan sebagian keluarganya dan menyuruh mereka kembali untuk membawa adiknya. Kalau tidak dibawa adiknya maka mereka tidak bisa dilepaskan. Dan Yakub meresponinya ada kelaparan kembali di pasal 44 ya. Sehingga mereka datanglah ke Mesir. Usah ada kesam Tuhan. Di sanalah Yusuf melihat saudara-saudaranya
yaitu Benyamin adiknya. Bapak Saudara kasih Tuhan, ini menjadi tema kita hari ini. Bagaimana Yusuf merespon keadaan dia pada saat dia dibuang, dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak memiliki dendam sama sekali pun terhadap kakak-kakaknya. Harusnya dia bisa membalaskan dendamnya. Orang dia punya kekuasaan pada masa itu. Dia punya jabatan pada masa itu. Apapun bisa dilakukannya. Tetapi tidak, Bapak Saudara. Ayat tepat dikatakan seperti ini pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya. Saya pernah saudara menangis menyaksikan, mendengarkan cerita ini. Membacanya. Sampai saya menetes air mata. Bagaimana hati Yusuf pada saat dikatakan ayat 2 setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, akulah Yusuf, masih hidup ke Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Saya pernah membacanya sampai saya meneteskan air mata. Bagaimana hati Yusuf yang sangat tulus. Dia punya dendam. Maka saya katakan dia merespon keadaan itu, dikatakan, tapi sekarang jangan bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat saudara kasih. Jadi dia melihat satu tantangan, satu masalah, satu keadaan buruk yang dialaminya. Bukan menyalahkan ada kakaknya. Kenapa kamu jual aku? Tapi dia berkata karena kamu menjual aku. Sehingga lewat itu Allah memelihara kehidupan. Luar biasa loh responnya Yusuf ini. Enggak semua kita bisa merespon ini seperti ini, Bapak Ustaz. Bahkan saya sekalipun kadang tidak bisa menerima keadaan saya mengalami masalah. Tetapi Yusuf beda. Dia tidak punya dendam di hati. Malah dia anggap segala sesuatunya itu tidak ada apa-apa. Usaha Tuhan tentu menyakitkan ya. Kita tahu Yusuf ini adalah seorang yang disayang oleh bapaknya. Tiba-tiba dia dijual dan dia pasti menderita. Waktu saya sekolah di Siantar waktu SMP, waktu adik-adik saya belum datang sekolah, mama saya membuat saya bayar makan. Bayar makan gini, makan di warung, mama saya yang bayar bulanan. Jadi saya tinggal makan, pulang, nggak perlu cuci piring, makan pulang tiap hari. Pagi makan, siang makan pulang sekolah, jadi dibayarin tiap bulannya. Saya tidak masak di rumah, tinggal tidur di kosan. Makan tercukupi semua. Enak. Hanya cuci baju. Cuci baju ya kadang direndam, diangkat langsung cuci. Ya nggak perlu disikat gitu ya. Karena memang ya mama saya waktu itu memang memanjakan. Tapi waktu saya kos dimanjakan juga. Pada saat adik saya datang, mulailah kehidupan itu mulai kacau balau. Karena bayar makan di stop, karena nggak mungkin 2 orang harus bayar makan. Maka masak sendiri. Masak sendiri repot. Hari Senin masak itu hari Senin iya. Tapi nanti Selasa, Rabu, Kamis nggak masak lagi. Malas. Nah kadang lapar, kadang menyakitkan menurutku waktu itu. Itu masih dalam hal ini. Apalagi Yusuf, dia dipekerjakan di satu rumah. Yang dia nggak pernah bekerja, tetapi dia kerjakan. Pasti nggak enak, nggak nyaman bagi dia. Kalau kita keadaannya mungkin dia dimarah-marahin juga. Kalau kita buat ceritanya mungkin dia juga
mengalami banyak kemalasan, pingin rasanya lari dari keadaan itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Tetapi pada saat kakak-kakaknya datang, dia punya jabatan, dia tidak merespon dengan dendam, Bapak Saudara. Tetapi meresponnya dengan ketulusan dikatakan. Karena keadaan inilah Allah memelihara hidup kita. Orang-orang seperti ini Bapak Tuhan adalah orang-orang yang dewasa menurutku. Maka orang yang seperti adalah orang yang dewasa. Dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yusuf menganggap keadaan ini keadaan baik. Walaupun dia jual, walaupun dia menderita, walaupun dia susah hidupnya. Di dalam proses dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Dia tidak menyalahkan abang-abangnya, kakak-kakaknya. Tetapi dia menganggap bahwa keadaan ini karena Allah membuat satu, mengizinkannya sehingga bisa memelihara kehidupan kakak-kakaknya dan adiknya dan bapaknya. Jujur sama Tuhan, kalau ada masalah siapa yang kita salahkan duluan? Pasti kita menyalahkan keadaan, betul nggak? Ya kalau di gereja amin, ya betul. Tapi kalau di rumah pasti kita nyalahin keadaan. Nyalahin siapa contohnya? Saudara kesama Tuhan pernah gak sih status, saudara dengarkan di status sosmed, karena sekarang kan sering kita dengarkan. Dulu waktu gua susah gak datang kau. Giliran aku sekarang udah mulai ada duit baru kau datang, gitu kan? Betul gak? Itu sangat betul. Karena memang pada saat kita di atas, kita kadang merasa bahwa ini adalah karena aku. Dan kalau datang orang yang dendam, yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah datang membuat hidup kita gak nyaman, kita akan mengatakan, sekarang kau baru datang. Tapi Yusuf berkata, ini dikatakan di dalam ayat 5, tapi sekarang jangan bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab aku memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Wah, itu seperti menaruh bara di kepala kakak-kakaknya. Bara api. Saya nggak tahu kalau difilmkan ini. Saya nggak tahu bagaimana lagi mukanya kakak-kakaknya pada saat dia mengetahui bahwa itu adalah Yusuf. Penguasa nomor 2 di Mesir. Anggap sama Tuhan orang yang dewasa merespon keadaan itu secara baik. Orang yang dewasa merespon keadaan itu ada di balik segala sesuatu apa yang dilakukan itu adalah dari Allah. Kalau kita bertanya, Yusuf salah nggak? Salah lah. Kenapa? Kenapa dia harus ceritain ke abang-abangnya bahwa dia dikasih bapaknya jubah yang bagus, dikasih ini, dikasih ini. Kenapa? Harusnya dia nggak usah cerita. Ada salahnya juga. Maka bersama Tuhan mungkin kita salah hari ini dalam melakukan tindakan kita. Jangan lagi menyesalinya, kata Yusuf. Anggaplah kesalahanmu sekarang Allah sedang merancangkan yang baik dalam kehidupanmu. Dan minta ampun kepada Tuhan. Bukan saya katakan kita harus buat salah terus. Tentu kalau kita orang dewasa, jangan lagi melakukan kesalahan itu. Tetapi kita mari belajar untuk tidak melakukan kesalahannya. Kalau kita pun salah, ya sudah Tuhan ampuni pasti. Dan anggaplah dalam kesalahan itu Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Kalau kita melihat orang pengusaha-pengusaha yang besar, yang punya nama, kalau kita tanya beritanya, ceritanya, pasti mereka punya cerita tentang kesedihan, kesusahan. Mungkin dia berkata, dulu saya dihina Pak. Dulu saya direndahkan Pak. Dulu saya nggak dianggap Pak. Tapi karena itulah saya berusaha untuk hidup, berjuang agar saya bisa sukses. Orang kalau meresponi
ada masalah dalam hidupnya dengan kebaikan, itu beda. Dan saya katakan orang-orang ini adalah orang yang dewasa. Maka orang yang dewasa adalah di mana dia bisa berkata bahwa apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupannya, itu adalah seizinnya Allah. Dan kalaupun itu karena kesalahan, Allah bisa mengubahkan yang baik kalau kita bertobat dan datang di hadapan Tuhan dan meresponi dengan baik. Maka perlu respon yang baik kalau kita mengalami masalah. Apa respon kita? Apa jawaban kita? Pada saat kita mengalami kesulitan hari ini. Apakah kita menyalahkan tetangga kita? Menyalahkan keluarga kita? Jangan. Gak perlu. Saya juga bisa bertobat dalam hal ini. Suatu ketika waktu adik-adik saya mengalami titik nol, adik-adik saya sudah sukses. Mereka membiarkan saya seperti ayam kehilangan induk dan mereka tidak bantu saya. Padahal dulunya mereka waktu sekolah saya bantu. Tapi sekarang saya mengambil itu, ternyata itu membuat saya kuat. Kalau saya waktu disupport, dikasih terus bulanan saya, mungkin saya akan menjadi orang yang tidak berjuang lah. Tapi saya bersyukur untuk itu. Saya bersyukur untuk itu. Yusuf dalam Tuhan adalah orang yang perlu kita contoh merespon keadaan dengan baik. Maka tidak perlu kita menyesali keadaan kita. Orang yang dewasa dikatakan tahu membedakan baik dan mana yang jahat. Kalau kita orang dewasa, kita menganggap sesuatu apa pun yang kita alami hari ini adalah baik. Tangan Tuhan sedang berendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tuhan bisa merancangkan sesuatu yang baik kepada kita. Mungkin kita punya salah. Mungkin ada orang menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Mungkin ada teman kita tidak menolong kita pada saat kita dalam susah. Mungkin ada orang yang mengkhianati kita. Mungkin ada orang yang hari ini mengecewakan kita. Gak perlu menyesali itu. Anggaplah di balik semua itu ada kebaikan. Waktu kemarin ada abang yang membawa saya dulu bertobat. Dia bilang, "Dek, kita ada laptop ini." Bukan laptop sih, komputer. Tapi sudah satu, all in. Jadi sekarang PC itu enggak lagi, saudara kasam Tuhan, beda-beda. Kalau komputer zaman dulu kan PC-nya gede banget kan. Kita angkat, satu orang PC. Kalau sekarang udah satu. Hari ini kita nggak pakai, tadi mau saya bawa karena beda. Kepalanya HDMI ternyata dia pakai ini. Jadi nggak ada kabel kita. Ternyata ada di bawah. Nanti kita minggu depan kita akan pakai. Saya udah install semua tadi malam. Udah bisa. Tapi karena alatnya enggak kita pakai. Saya bilang, saya udah belajar. Kan dulu saya kan menyalahkan. Apa sih itu orang? Kenapa sih abang itu nyuruh aku datang? Waktu saya pulang kena hujan. Dia bilang, "Maaf Pak." Abang itu semangat. "Deh datang udah." Pas datang dia bilang, Pak, kita tidak lagi membagi. Karena memang ini nanti kalau sudah menang baru dibagi. Dalam hati gue, repot juga itu. Ya udahlah bang, gue bilang. Kalau dulu saya akan mengatakan, gaya banget tuh orang. Gimana sih abang itu? Udah suruh datang, pulangnya saya kena hujan lagi kan. So basah semua. Coba aja hujan. Akhirnya saya flu lagi, batuk lagi saya karena kena hujan itu. Tapi saya meresponnya, kalaupun gak dikasih, saya percaya suatu saat Tuhan akan kasih saya lebih bagus lagi. Amin. Saya pikir. Itu prinsip saya waktu itu. Kalaupun dia ngasih saya, respon saya, pasti suatu saat ada orang yang akan ngasih. Kalau saya beli, mungkin gak bisa saya beli. Jujur gak bisa beli, ya kan? Ya gereja kita dengan keadaan begini, mau beli laptop harga segitu, susah. Tapi saya bilang, kalaupun enggak, pasti saya, Tuhan akan kasih nanti ada komputer atau laptop lebih bagus. Itu iman saya. Ya, akhirnya saya lepas, enggak memikirkan itu.
Tiba-tiba abang itu WhatsApp saya, "Dek, angkat cepat." Ditelepon miss call. Kebetulan anak-anak lagi tidur, kalau saya angkat langsung kebangun gitu. Angkat. Apalagi Yohan kalau dengar saya halo langsung bangun. Nah, apalagi anak tidur dia kan. Saya reject gitu. "Dek, angkat dulu." Akhirnya saya keluar pelan-pelan. "Ya bang, kenapa?" "Itu kabar baik, Dek. Kamu jadinya dapat komputer itu." "Hah? Oh iya bang, iya dapat. Kamu dapat. Besok kita ya. Besok mau dapat kita berangkat." Saya dep begitu kan. Akhirnya saya ambil hari Jumat kemarin. Besar sama Tuhan, respon saya mulai belajar meresponi keadaan kita, jangan bersungut-sungut. Jangan nyala-nyalain orang. Itu beda loh. Beda loh. Beda. Respon itu beda. Waktu saya kemarin hari Rabu saya nabrak orang. Bang! Saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, baru sekali ini saya ngebut Tuhan, kenapa langsung tabrakan Tuhan?" gitu kan. Kalau naik motor emang jarang saya ngebut. Kalau maminya bilang, "Ngebut terus kau." Bukan ngebut, sebenarnya gak pernah ngebut kalau naik motor. Cuma memang kadang ibu-ibu itu ya, sen kiri, sen kanan, masuk kanan gitu ya. Saya tiba-tiba kayak nonton film Pirates. Saudara pernah gak nonton film Pirates yang di laut-laut itu? Tiba-tiba dia nongol di depan kita. Perahunya gitu. Pernah sih nonton gak sih? Atau nonton agak lain aja lah, biar lebih cepat gitu. Nonton agak lain, saudara kayaknya gak pernah, saudara gak pernah nonton kayaknya. Jadi film Pirates itu kan film bajak laut ya. Jadi dia bajak laut itu tiba-tiba di nongol depan dia, tiba-tiba kapal nongol depan dia. Wah, kayak gitu. Saya juga bingung dari mana ibu nongol ya gitu. Tapi udahlah, oke lah. Kalau saya meresponi karena kesalahan saya akan menjadi stres. Karena saya mulai murung. Kenapa saya nabrak ibu? Saya mulai belajar. Karena ini nggak pernah saya pikirkan gitu. Pernah nggak sih? Karena saya juga bukan pengebut ya. Ngebut sekali boleh lah ya kalau ngebut ya. Baru sekali ngebut tiba-tiba gedebuk gitu kan. Kalau orang, kenapa sih orang yang ngebut di jalan dengan apa namanya knalpot racing nggak pernah aman-aman aja, saya lihat kan. Aman-aman aja. Kenapa saya nggak, bukan hanya sekali ini kok tiba-tiba bol gitu kan. Saya mau belajar. Saya kalau responi ini karena kesalahan saya terus menyalahkan diri saya. Saya terus memikirkan dunia ini. Apa yang terjadi, saya akan stres dengan ini. Maka saya mulai belajar mengatakan, "Tuhan, inilah kenapa muncul ayat ini." Saya belajar dari Tuhan. Oke lah Tuhan, aku minta maaf Tuhan. Aku mohon maaf Tuhan. Aku mau belajar, aku mau bersyukur. Aku mau katakan kepada Tuhan, aku belajar untuk tidak menyalahkan Engkau. Itu mulai saudara. Pada saya belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Wah, itu seperti ada energi yang kuat datang ke saya, saudara. Wah, kalau enggak saya mulai belajar, aduh. Apalagi setan kan. "Lu sih hamba Tuhan, ngebut ya kan. Hamba pendeta lo kamu, gembala lo kamu." Itu mulai saudara. Oh itu setan lu jahat. Benar jahat. Saudara tahu enggak? Musuh terbesar dalam diri kita adalah apa? Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Orang lain bisa ngomongin kita apa. Tapi diri kita sendiri. Ada di pikiran kita. Yes, kamu salah. Kamu bodoh. Kamu jelek. Kamu miskin. Kamu gak berharga. Nah ini. Kalau itu terus masuk ke hati kita, ke pikiran kita, lama-lama kita akan apa? Tiba-tiba. Kok tua kali kau? Ya. Usiamu masih 25, tapi mukamu kayak 50 tahun gitu kan. Itu kenapa? Karena semua dipikirkan dunia ini. Tapi coba kalau kita happy. Apapun yang terjadi. Makanan tempe, goreng, gak ada garam, kita happy. Itu beda. Bandingkan coba. Saudara makan enak, makanan luar biasa tiap hari. Makan, menjaga pola makanmu terus. Tapi hatimu terus murung. Menyalahkan keadaanmu. Kenapa aku sampai sekarang masih gini-gini. Kenapa si Anu masih begitu. Kenapa si Ono masih begini. Aku masih begini. Teruslah pikirkan itu keadaanmu. Saya yakin 5 tahun lagi, gak usah 2 tahun lagi. Mukamu akan mulai keriput. Dan hidupmu akan sulit. Dan berjalan pun kamu tidak punya semangat. Tetapi kalau pagi-pagi kita semangat terus.
hati kita gembira. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terus sekali-sekali nontonlah film-film yang lucu-lucu gitu ya. Jangan nonton film yang serius terus. Lu nontonlah sekali-sekali yang lucu-lucu. Ha. Maka Mama Yowana, mamanya bilang, Papa itu biasa, suka ketawa sendiri. Ya iyalah, saya emang suka ketawa sendiri. Bukan berarti jalan-jalan di rel. Tetapi supaya apa? Menjaga stabilitas metabolisme tubuh saya agar tetap fit. Ya. Gak perlu. Maka saudara Tuhan, pada saat kita merespon keadaan kita dengan baik, walaupun tidak baik-baik, disitulah juga kita sedang menutup pintu untuk memprasangka, untuk mencurigai, untuk berhal buruk kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan, kalau kita memprasangka, membuat hal buruk kepada Tuhan, itu repot. Saudara tahu gak sih? Tiba-tiba saudara berjalan bersama dengan temanmu, teman dekat. Saya contohnya punya teman Andika. Tiba-tiba ke teman dekat. Kemana-mana bersama. Baik, makan emperan, makan di got bersama contohnya. Tidur di got juga bersama mungkin begitu kan. Tiba-tiba saya curiga dengan dia. Apa yang terjadi? Halo, apa yang terjadi? Adakah kita di sini? Apa yang terjadi? Hah? Gak ada yang bisa menjawab. Berarti tidak ada keluar coklat hari ini. Pasti gak baik. Kalau udah mulai curiga dengan dia, pasti udah gak baik hubungannya. Kalau nanti dia ajak saya contohnya makan, saya bilang jangan-jangan ada racun di makanan ini, ya gitu. Dikasih padahal dia baik untuk dibawa aja teh manis, contohnya kopi. Pak makan Pak, kopi Pak. Jangan-jangan racun di kopi ini, gitu kan. Mati nanti saya. Gitu kan. Bapak saudara kesan Tuhan, seperti itulah kalau kita mencurigai Tuhan. Kalau kita sudah berburuk sangka sama Tuhan, apa yang bisa kita percaya sama Tuhan? Maka otak kita jangan pernah membuat buruk sangka terhadap Tuhan. Itu bahaya. Kalau hari itu terjadi, mari kita sama-sama bertobat. Terus salahin siapa Pak? Jangan salahin siapa-siapa. Tapi mari kita berubah bersama. Jangan pernah berburuk sangka terhadap Tuhan. Tuhan itu baik. Anggap baik. Memang gak gampang mengatakan Tuhan baik pada saat hidup kita gak baik-baik. Maka pada saat Yusuf bertemu dengan saudaranya di Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dikatakan ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat saudara. Dialah yang menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanah istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat saudara kasih. Bukan kamu. Dahsyat ini saudara. Ini luar biasa. Maka bersama Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, janganlah asal dibaca tentu, tapi kita renungkan baik-baik. Di sana kita mendapatkan kerikma-kerikma. Ada satu narasi-narasi yang bisa kita dapatkan, satu cerita itu, yang membuat kita bisa mengatakan, ya, kadang kalau kita baca kitab dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan hikmat, suatu cerita itu kita bisa meneteskan air mata. Saya tidak sedang mengatakan lebay. Saudara mengatakan lebay. Saudara. Tapi karena kisah itu bagaimana dia bisa menerima abang-abangnya, kakak-kakaknya. Walaupun dia menyakiti hatinya. Karena gak gampang. Orang yang menyakiti hati kita gak gampang untuk mengampuni. Mungkin kita bisa melihat mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Saudara yang ada di pojok-pojok sana, maju ke depan saudara, dijamah oleh Tuhan mengampuni. Datang dia dengan nangis. Hari itu bisa dia mengatakan, aku mengampuni. Tapi nanti pulang ke rumah dilihat mukanya,
yang sudah menyakiti hatinya apa katanya? Nek gue liat mukamu. Ya kembalilah. Banyak orang-orang percaya seperti itu. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Maka pada saat kita berkata, bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Di situ bisa tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Kalau kita membuat hati kita berburuk sangka kepada Tuhan, itu bahaya. Sangat bahaya. Sangat tidak baik buat kesehatan jiwa kita. Hubungan kita. Saudara, kesam Tuhan, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena berburuk sangka kepada Tuhan. Salah satunya kesam Tuhan, ada satu cerita, mengapa saudara kesam Tuhan mungkin pernah dengar cerita ini. Ada suatu ketika ada seorang tukang pangkas dan seorang pendeta berjalan. Dan mereka melihat seorang yang orang gelandangan yang rambutnya panjang, gondrong dan kotor, bajunya compang-camping. Dia berkata seperti ini, kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, tidak mungkin orang itu tidak ditolong oleh Tuhan. Dan banyak teologi-teologi yang berkata juga bahwa Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kalau dia memang Tuhan yang baik, kenapa dia mengizinkan perang? Kenapa dia mengizinkan kemiskinan? Kenapa dia mengizinkan orang menderita? Kalau kita melihat mungkin banyak kejahatan-kejahatan sekarang, ada penculikan, ginjalnya diambil, dijual, dan banyak kejahatan-kejahatan lain mungkin kita dengarkan sekarang ini. Kenapa? Kalau Tuhan itu maha baik, bukankah dia tidak bisa mencegah semua itu? Kalau dia memang baik, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi kepada manusia? Suatu ketika pendeta itu berkata seperti ini, saudara. Kalau orang itu datang kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kepada tukang pangkas ini, saya akan cukur rambutnya, saya akan belikan dia baju baru, saya akan dandani dengan baik. Saudara pernah gak sih nonton seperti barbershop gitu? Jadi barbershop sekarang kan konten-konten banyak ya. Kalau saya sering nonton karena saya polo-polo gitu, suka nonton-nonton rambut, cara menggunting rambut gitu ya. Maka sering kalau kita kan kalau nonton contohnya di YouTube sama dia apa kan ada namanya algoritma. Jadi kalau kita nontonin contohnya mangkas-mangkas gitu akan muncul. Tuhan dia ada seorang yang gelandangan diambil gondrong gitu. Akhirnya dipangkas dengan baik, dirapin rambutnya. Terus dia beliin bajunya, dibawa ke toko baju, dibuat ke jasnya. Jambangnya dirapin seperti jambang saya contoh dirapin lagi gitu ya. Dengan bagusnya rambutnya dibuat agak klimis, agak kemuda-mudaan gitu. Rambut juga bersama Tuhan mempengaruhi pikiran kita loh. Rambut juga kadang membuat kita menjadi tua loh. Saya kalau rambut saya panjang di sini botak, rasanya udah kayak gimana gitu ya. Maka saya berusaha untuk menghabisi rambut kiri kanan karena ini udah ubanan gitu. Maka terlihat sedikit lebih muda. Menurut saya. Tapi kalau menurut saya nggak tahu berapa gitu. Dibuat bagus. Tuhan pangkas tadi berkata demikianlah Allah. Kalau manusia itu datang kepada Tuhan, maka dia mendandani hidup kita, bos. Dia akan membuat keindahan dalam diri kita. Mungkin keindahan secara fisik belum, tapi secara batin kita didandani oleh Tuhan. Maka sebenarnya orang-orang percaya kalau banyak masalah, banyak pergumulan, kalau dia merespon dikatakan dengan baik, maka dia bisa seperti Yusuf ini. Kalau Yusuf ini nggak dijual oleh kakak-kakaknya, mungkin dia akan ikut kakak-kakaknya jadi gembala. Tetapi karena dijual,
ilmunya dia muncul karena hikmat Tuhan. Dan dia bisa menjadi orang nomor 2. Orang berkata seperti ini. Kenapa sih orang-orang Batak itu bisa sukses-sukses? Ya tentu orang Batak aja juga, mungkin suku-suku timur, orang timur juga banyak. Saya katakan simple. Hanya di kampung saya setiap nyangkol ketemunya bukan tanah tapi batu. Teng gitu. Mama saya dulu kalau kami liburan, kalau waktu saya di Batam anak-anaknya liburan, Pak izin ya Pak, ya anak saya nggak sekolah minggu kan, waktu saya namanya sekolah minggu ya. Kemana? Mau liburan anak saya, nanti kita mau ke Singapura gitu ya, mau ke Thailand. Gitu. Kalau kami enggak, mama saya, dia pergi ke ladang, ke pekan, namanya ketiga kalau orang Batak bilang, ke Parapat waktu itu di Parapat. Dia cari cangkol untuk anak-anaknya, cangkolnya harus cap buaya, jangan cap ayam hancur cepat. Jadi kalau tung gitu sama batu yang pecah, bukan cangkol. Maka kita satu-satu cangkol. Kadang saya lelekin, kalau mama tahu Komnas HAM Perlindungan Anak, mama ditangkap loh. Kenapa? Mempekerjakan anak-anak kecil di bawah umur. Asik mau katanya, karena kalau enggak gimana kau makan? Gimana kau makan katanya kan? Tapi itu, realita gaduh. Terus setiap nyangkol itu batu. Tapi karena itulah, kami ini nggak bisa harus di kampung. Kalaupun di kampung ya memang udah panggilan di situ, tapi sebisa mungkin keluar. Karena di sini nggak ada kehidupan. Atau saya waktu itu nggak punya kerjaan di Jakarta, dia bilang udah pulanglah kau jadi guru. Nggak mau jadi guru. Kamu kemana? Di sini kau mau jadi apa? Emang kau bisa nangkap ikan? Ya betul juga, nggak bisa jadi nelayan saya. Karena keturunan saya nggak ada jadi nelayan. Karena itu perlu pengalaman dari nenek moyang kita. Nggak tiba-tiba saya bisa langsung menjala ikan, karena itu ada tekniknya. Karena orang tuanya terus anak-anaknya bisa. Jadi menjala ikan di danau Toba itu nggak gampang, kecuali mancing. Mancing pun ada tekniknya. Apa yang kau nyangkol? Gak ada tanah kita di sini. Mau ngapain lah kau? Pulang pergi kau dari sini. Waktu itu saya kerja di mobil. Halo pergi kau dari sini. Akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Sampai Jakarta juga nggak baik-baik juga. Mau pulang, kalau di kampung kan udah pergi merantau, gimana ditahan-tahan karena di sini kan. Makan nggak makan ya tahankan lah. Pulang malu lagi. Udah pulang kau, udah sukses kau, gitu kan. Kayaknya bajumu yang kemarin itunya kau pakai lagi. Sukses di mana kau gitu. Makanlah dulu. Itu malu banget kita itu kan. Itulah makanya orang-orang Batak ini menjadi berjuang. Nah itu yang dialami oleh Yusuf. Dia meresponnya dengan baik. Maka bersama Tuhan hari ini, jangan pernah kita mencurigai Tuhan. Kalau kita mengalami pergumulan masalah yang sangat berat, yang mungkin berat sekali menurut kita, jangan pernah mencurigai Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah. Kalau kita mencurigai Tuhan, pasti hubungan kita nggak baik. Kalau mulai curiga dengan Tuhan, curiga dengan teman kita, pasti kita nggak mau ada lagi komunikasi yang baik dengan dia. Malas kita. Yang selama ini rajin mungkin teleponan, rajin nongkrong, tapi karena ada masalah. Lalu ketika teman saya ngajak saya ke malam nongkrong, ada kopi. Ini kopi siapa? Di mana kau tahu ini? Wah dulu tempat kami nih bang, sebelum negara api menyerang. Katanya. Pertemanan mereka mulai nggak baik-baik. Kenapa? Kalau kita udah mengkhianati, membuat satu pernyataan tidak baik kepada Tuhan, itu bahaya. Maka jangan pernah buat di pikiran kita, Tuhan itu jahat. Jangan. Mari kita masukkan ke pikiran Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi mungkin dalam hidup kita ini sebagai ujian. Allah tidak membuat kita baik. Waktu nabrak kemarin itu, saya pikir kenapa Tuhan? Tiba-tiba istri saya bilang, dia peluk saya, situ saya nangis sih. Memang beda sih, kalau kelihatan memang dia keras, tapi dia peluk saya sini. Dipeluk, itu rasanya seperti ada aliran listrik dari surga 500 watt, gitu kan. Gak apa-apa ya. Untung memang gak ikut. Wah itu hatiku jadi tenang kembali. Saudara kasih Tuhan perlu memang pasangan begitu. Saya gak pernah dapat pasangan kayak gitu saudara. Jadi kalau saudara ada anak kita mungkin siapa yang mengalami masalah perlu peluk lah.
Jangan kita membawa tradisi. Jangan dipeluk. Apa sih? Malulah lihat orang. Malu sama orang atau kau pingin anakmu, orang yang kau kasihi tetap semangat. Itu buat saya semangat. Walaupun di belakangnya. Makanya jangan ngebut-ngebut. Nah, saya bilang. Tapi aja keluar kan. Kau tulus gak sih ngomong tadi? Ya tulus lah. Oh ya enggak. Maksudnya ngingatin aja, ya tahu. Padahal gak ngebut-ngebut banget. Kalau kita mau dipeluk seperti itu rasanya ada sesuatu kekuatan. Saya bilang inilah gunanya berumah tangga ya. Kalau kita menemukan pasangan kita yang baik, kita itu memiliki semangat hidup kita. Perlu lakukan usaha. Jangan lewat tradisi-tradisi. Kalau tradisi kita zaman dulu kan ngomong ke anaknya, I love you, ke bapaknya, I love you, babami, I love you. Makan gadung aja lu, I love you katanya kan. Kenapa rupanya? Peluk dia anak kita contohnya. Mima Yohan itu kadang, papa, kiss bibir malah. Malahan mama bilang, jangan lagi papamu sama. Ya, ntar lagi kalau udah SD gak lagi lah. Ya, kita juga akan, Bob, stop. Jangan itu. Gitu. Saudara, lakukan itu. Touch. Karena touch itu membuat kita makin semangat. Wah, itu juga salah satunya. Selain saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri, saya juga waktu itu dipeluk waktu sini, dia datang dia peluk saya. Itu rasanya ada sesuatu listrik yang datang dari surga mengkuat. Dan saya bangkit semangat kembali. I am alone. Dan aku gak sendiri. Aku ternyata gak sendiri. Seperti yang dikatakan oleh fans Liverpool. Kita tidak sendiri. Ya kan? Kita gak sendiri mengalami masalah ini. Kita ada bersama-sama. Oh itu enak. Maka bersama Tuhan hari ini, kalau kita sedang mengalami itu, kalau ada keluarga kita ya dulu, semangat. Kalau bisa peluk, ada masalah contohnya dia mulai murung, kenapa kamu? Peluk dia, kasih semangat. Jangan bilang, penting aku memberikan dia makan. Burung juga dikasih makan anaknya. Tapi kasih touch yang baik. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah. Tuhan itu, dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak mengalami ada satu kesulitan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dan tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita sudah berdoa ke Tuhan gak dapatkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah itu baik. Dia sungguh Allah yang sungguh baik. Gak apa-apa. Karena semua kita, apa yang kita alami, itu seizin Tuhan. Dan tangannya tidak akan pernah melepaskan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia ada menuntun kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dia tahu tangan Tuhan yang selalu menolong dia. Yang terakhir bersama Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Yusuf? Menjaga hati. Maka dikatakan jagalah hatimu. Dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita perlu kita jaga. Kalau kita masukkan ke kotoran-kotoran, menyalakan diri kita terus-terus dalam hati kita. Maka kita akan itu bisa kita lakukan, tapi untuk merenungkan diri, kontemplasi. Tapi jangan menyalahkan diri terus meratapi hidup kita. Jadi gak semangat. Saya udah katakan, setahun lalu Namboru tiap hari cerita tolong doakan, lagi flu, lagi sakit. Tapi kemarin habis healing dari Jogja, dari mana, sekarang sehat, gak pernah sakit lagi. Bahagia. Senang dengarnya.
Padahal tahun lalu setiap bulan antri ke dokter, doakan kalau udah Zoom. Kenapa nggak Zoom bro? Lagi sakit lagi nih. Tiba-tiba datang ke sini, kadang batuk, kadang apa gitu. Tapi sekarang coba lihat, sehat kan? Karena healing, makanya saya bilang baru healing, jalan-jalan apa-apalah. Sehatkan hati kita. Obat itu sebenarnya itu hanya penguat. Tetapi ada satu yang menguatkan kita lah. Kalau hati kita sukacita, happy, itu yang membuat kita makin sehat. Maka jangan susah hidupmu. Kalau belum ada uangmu, ketawa aja. Ngutang, boleh. Tapi ngutang Pak, kalau masih dikasih orang ngutang, ada orang gak dikasih ngutang. Jangan kasih lagi si Ronald itu ngutang. Nanti gak dibayar. Ya kan? Tapi kalau dikasih kita utang, puji Tuhan. Berarti kita masih mau membayar dengan baik. Kalau istri saya paling anti kalau ngutang. Janganlah ngutang. Saya bilang, Ma, kalau kita masih ngutang dan kita bayar dengan tepat waktu, dikasih orang, kenapa kita malu? Hidup itu seperti itu ada prosesnya. Kadang Tuhan izinkan juga kita ngutang. Supaya apa? Supaya harga diri yang tinggi kita itu jangan jadi tinggi-tinggi terus. Bahwa kita ini masih hidup di dunia, masih bisa berjalan. Pengusaha juga ngutang. Bedanya ngutang di bank. Ya kan? Kita ngutang teman kita. Tapi di teman kita utangi, supaya diceritakan ya kan. Bayar utang boy. Hati kita tenang kan. Sukacita hati. Itu penting. Walaupun mungkin hari ini kita sakit, jangan pikirkan sakit. Buat hatimu tenang. Tapi gak gampang Pak, betul gak gampang. Maka itu saya katakan tadi. Apa yang kita masukkan? Bagaimana hati kita sukacita? Saya katakan saya sukacita saya ya apa? Kalau penyembahan, kalau hati saya. Memang pagi kemarin itu Rabu kita bilang saya memang lagi gak enak badan terus gak penyembahan, gak ibadah gitu. Tapi saya pikir bukan karena itu juga. Tapi kalau gak doa pagi rasanya gimana gitu ya. Kalaupun kita saudara kita nggak ada doa pagi bersama, kami sama Mama Mima selalu istri kita berdoa. Karena udah habitat kita. Kalau kita nggak berdoa rasanya ada satu yang kurang, ada yang satu yang belum terpenuhi. Itu sukacita loh. Belum lagi yang lain. Mungkin kita harus hilang, kalau ada uang kita healing, ya silakan. Jalan. Jalan. Tapi enggak gereja nanti Pak, ya minimal online. Kan nggak kasih online kita, saya online. Saya selalu online. Biar orang-orang yang di rumah yang nggak mau ibadah bisa beribadah. Tapi memang di rumah susah beribadah. Tiba-tiba lagi ibadah, tiba-tiba ingat, kompor belum dimatikan gitu kan, matikan lagi. Teringat kompor. Saya kemarin kesaksian saudara Tuhan. Kami itu hampir, itu memang karena tangan Tuhan. Emang minggu kemarin itu memang minggu yang menegangkan mereka. Jadi di kepala kompor gas itu ada seperti bulatan gitu. Saya nggak tahu siapa yang angkat itu, hilang. Maka waktu istri saya masak, zup, wah apa ini kompor gas seperti mau meledak. Dia kok zup gitu, ini ngeri suaranya kan. Ini kenapa ya? Kenapa saya periksa, kenapa ini? Tiba-tiba si hidupin, takut juga nih, meledak kan. Ternyata sama Tuhan, saya nggak tahu siapa yang ada bulatan di kepalanya itu. Nggak tahu siapa yang tiba-tiba si Mbak, saya udah keliling-keliling muter-muter mau cari, harus pasang 2 tungku gitu. Ibu di rumah bilang, Pak ini siapa punya mau sini? Nggak tahu lagi, sudah pasang lah kembali. Kalau nggak itu bahaya semua. Jadi bagaimana Tuhan memelihara hidup kita begitu indah. Maka jangan buat hatimu bersusah hati. Masukkan hatimu. Kalau sudah doa, baca firman sukacita. Ya kalaupun nonton kita, nontonlah yang happy-happy. Jangan nonton kejadian-kejadian terus. Lagi saya sekarang kalau saya nontonin tentang paslon-paslon, saya pusing kepala saya. Udahlah. Ini lagi. Udah. Mau siapapun menang, udahlah. Pusing bala kita jadinya. Nggak hilang kita. Jadi keganggu tidur saya. Saudara saya gitu orangnya. Kadang saya baca-baca komen itu. Jadi keganggu pikiran. Mendingan nggak usah, biar. Maka apa yang kita masukkan dalam pikiran kita? Apa kita sukacita?
nonton yang lucu-lucu. Ya itu nonton lucu-lucu. Banyak kok. Itu membuat hati kita tawa kita. Itu membuat hati kita. Jaga hati kita. Obat itu katanya obat yang manjur. Itu enggak hanya biasa, itu enggak hanya dikarang-karang oleh penulisnya. Tapi obat itu adalah hati yang bersukacita adalah obat yang mantap. Belajar dari Yusuf adalah belajar kita dewasa, menjadi dewasa. Yang kedua, di mana kita menjauhkan kita dari prasangka buruk terhadap Tuhan. Yang ketiga, saudara Tuhan, yaitu menjaga hati. Jadi respon kita dalam keadaan kita, kalau kita belajar dari Yusuf adalah di mana dia menjadi dewasa. Dan dia jauh dari menyalahkan Tuhan. Yang terakhir, dia menjaga hatinya. Menjaga hati penting. Jangan kotori hatimu. Kalau hari keadaanmu hari ini gak sesuai, jangan kotori. Bilang, ya aku gak ditolong Tuhan. Yang lain ditolong. Sama seperti, kalau lain ditolong, saya juga. Harus bilang begitu. Jangan bilang, kalau lain ditolong, aku kok enggak. Itu kan, iya. Iblis bilang, iya kau gak ditolong kau. Udahlah, tinggalkanlah pelayananmu itu. Ngapain kau pelayanan? Pagi-pagi bangun jam 7, jam 5, 2 pagi. Ngapain? Jangan. Jaga hatimu. Jaga pikiran kita. Agar tetap sehat. Memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita. Satukan hati kita, kita berdoa bersama Tuhan. Bapak Surgawi, hamba bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah memimpin kami, menegur kami, menuntun kami belajar dari seorang Yusuf, di mana dia bisa menjadi orang yang dewasa dan juga tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan abang-abangnya, tapi justru dikatakan karena Tuhanlah yang menyuruh dia datang ke Mesir agar bisa memelihara kelanjutan kehidupan dari keluarganya. Tuhan ajar kami untuk tetap menjaga hati kami dalam perjalanan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu ini sangat berat, kadang berat, tapi kami harus belajar menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, tidak menyalahkan Engkau, tapi kami belajar untuk mendewasakan diri. Berkati kami semua yang hadir dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Nah, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami, agar setiap persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancaran pekerjaan di muka bumi. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan kita berikan persembahan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan siang hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bersama kita naikkan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Saya mengajak kita berdiri Bapak Ibu, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Sekali lagi.